Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Rendra. Ada sebuah hal yang baru di demokrasi Indonesia, Bung Firdaus, bahwa pemakzulan dibicarakan secara terbuka ya, dan terjadi sebuah pembicaraan-pembicaraan hangat antara yang anti dengan yang pro gitu ya. Saya kira ini adalah sebuah warna baru di demokrasi kita, bahwa kebebasan berpikir, membicarakan apapun di republik ini bebas gitu ya, termasuk pemakzulan atau pemilu, kampanye, atau meminta menteri mundur, segala macam itu bebas ya. Selama itu dia berpikir, selama dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencederai publik, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi kalau kita bicara pemakzulan, kemudian impeachment atau pelengseran, saya pikir itu merupakan bagian dari bumbu-bumbu pembeda rasa di dalam demokrasi, begitu. Jadi bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak perlu dilebih-lebihkan sebagai sesuatu yang menakut-nakuti publik, Bung Meldi. Karena demokrasi gitu ya, atau negara yang menjamin kebebasan pendapat, menjamin kebebasan hak asasi manusia, publik ketika menemukan ketidaksesuaian, menemukan ketidaksepakatan, dia boleh mengutarakan itu kepada media atau kepada publik, bagian dari ruang ekspresi publik begitu ya. Dan kemudian juga di dalam aturannya atau dalam mekanisme juga disediakan mekanisme mulai dari menyampaikan ketidaksesuaiannya, menyampaikan pandangan-pandangannya, termasuk juga meminta misalnya ketika pemimpin gitu, baik di level daerah, legislatif, bahkan pemimpin tertinggi, kalau dianggap publik tidak sesuai atau melanggar aturan di dalam baik itu sumpah jabatan atau aturannya gitu ya, peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri gitu ya, itu bisa diminta atau diusulkan untuk dilengsirkan atau dimaksulkan begitu. Dan kita pernah melakukan itu Bu Meli gitu. Jadi zaman Soekarno, zaman Soeharto begitu ya gitu. Bahkan zaman pasca reformasi gitu. Terjadi pelengseran gitu. Jadi ketika itu terjadi gitu ya, maka yang pro atau kontra, terutama yang kontra misalnya, yang kontra pemakzulan atau pro dengan kekuasaan gitu ya, tidak perlu kebakaran jenggot, tidak perlu begitu misu-misu mengatakan ini inkonstitusional atau ini melanggar sesuatu begitu ya, selama masih diterapkan dalam koridor yang benar sesuai dengan aturan, dengan kepentingan publik, maka kita anggap itu bagian dari penyedap rasa bumbu-bumbu pedas dalam demokrasi, Bung Meldi. Dan nampaknya ini yang sedang didorong sekarang gitu, atau diwacanakan paling tidak, atau dibicarakan gitu ya, di era di ujung akhir pemerintahan Jokowi, Bu Meldi. Ya, kita terbiasa ya, bangsa kita terbiasa dengan pemakzulan terkendali, Bung Firdaus. Jadi pemakzulan tapi ekonomi sosial masih aman gitu ya, walaupun memang ada cedera-cedera yang tidak bisa dihindari, tapi masyarakat kita adalah masyarakat yang lentur untuk masalah-masalah politik yang baik yang sangat keras, yang sedang dan yang ringan gitu ya. Karena terbiasa ya, di Indonesia sering sekali itu terjadi gitu, Bung Firdaus. Sehingga tidak ada alasan bagi elit, oh ini inkonstitusional, itu adalah hanya omongan elit. Saya kira omong ini harus sampai di masyarakat, dan masyarakat juga boleh mengatakan, wah ini harus diganti gitu ya. Karena dia menyuarakan apa yang ada di hati nuraninya dan mengutarakan itu secara bebas, tanpa tekanan-tekanan atau kecemasan-kecemasan atau represi-represi dari siapapun, Bung Daus. Kebebasan adalah alat yang berharga di republik ini, di Indonesia, dan ada beberapa negara-negara lain seperti di Cina, Rusia, ada semacam ketakutan-ketakutan tertentu. Tapi di Indonesia kebebasan adalah sebuah permata yang berharga di republik ini, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat, ya baik dalam formal demokrasi gitu ya, dalam hal yang standar begitu ya, pemakzulan itu terjadi 5 tahun sekali, Bu Muldi. Artinya secara formal, secara yuridis ya, secara aturan gitu ya. Apa itu pemakzulan? Ya proses pemilu begitu. Artinya secara 5 tahun kita pilih lagi. Nah, kalau kita menganggap dia baik, kita berikan kesempatan kedua. Tapi kalau tidak baik, tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan janji-janjinya gitu ya, hanya omong doang begitu ya, maka kita tidak akan pilih lagi. Itu dalam mekanisme yang normal. Jadi ritme 5 tahun sekali. Tetapi dalam rentang itu juga gitu, kita diperbolehkan melakukan kritik atau atau catatan-catatan kritis kepada kepemimpinan atau pemerintahan begitu. Karena dia sebagai pejabat publik begitu. Dan ini yang kita lakukan begitu. Dan saya melihat begitu ya, walaupun sekali lagi kalau kita katakan apakah gitu ya pemakzulan itu terjadi ya, pemakzulan prosesnya cukup panjang begitu ya. Ada semacam dari publik, suara publik, kemudian diakomodir oleh lewat aspirasi sarananya.
Contohnya lewat apa? Lewat DPR, Bu Meldi. Walaupun sekali lagi kalau kita katakan gitu ya, pendukung Pak Jokowi atau partai koalisi Pak Jokowi gitu ya, salah satu ketumnya mengatakan kami di para politisi tidak akan memakzulkan Pak Jokowi begitu. Ya itu silakan saja begitu. Tetapi kita akan melihat misalnya dengan semakin besarnya ide ini, dengan semakin besarnya keinginan, ya artinya baik itu dari kalangan mahasiswa, kalangan intelektual misalnya, maka ini kalaupun tidak terjadi pemakzulan, ini akan menjadi catatan penting gitu ya, bagaimana pemerintahan di eranya Pak Jokowi pada termin kedua ini itu mendapatkan catatan-catatan yang memberikan garis tebal merah begitu ya, untuk beberapa hal yang menjadi persoalan-persoalan yang dianggap publik tidak cukup baik, atau persoalan-persoalan menurut publik itu tidak sesuai dengan norma atau etika, Bu Meldi. Jadi saya pikir paling tidak, walaupun sekali lagi kita mengatakan tidak, ya kemungkinan itu terjadi sangat-sangat tipis, tetapi ini akan menjadi catatan footnote, catatan akhir atau catatan kaki di dalam era kepemimpinan seorang, Bu Meldi. Jadi sekali lagi pemakzulan atau ide-ide protes atau ide-ide ketidaksesuaian itu merupakan bagian dari penutup karir politik seseorang, Bu Meldi. Ya, Presiden punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri, Bung Firdaus. Tentunya rakyat juga punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan presiden, tentu dengan ada proses-proses ya yang harus dia lakukan gitu ya, baik di DPR atau lewat MK atau apa segala macam. Tapi proses itu adalah sah sebagai Indonesia sebagai sebuah negara bebas dan demokratis. Betul, dan kita tidak bisa menghalang-halangi, kita tidak bisa menutup-nutupi misalnya. Dan saya pikir apa yang menjadi isu ketidaksesuaian atau ide protes-protes publik ya, itu salah satu yang seharusnya gitu ya. Ya, kita bisa ambil dalam dua sisi ya, Bu. Satu misalnya untuk konteks pemimpin misalnya, bahwa dalam terakhir misalnya setahun terakhir itu menjadi catatan koreksi untuk dia. Bagaimana dia meresponnya dalam konteks perbaikan-perbaikan ke depan misalnya. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya gitu ya, dengan menggeliatnya ide ini atau munculnya percikan-percikan terkait misalnya ketidakpuasan ini misalnya, maka itu akan bisa menjadi semacam inspirasi gitu, catatan-catatan baru untuk calon pemimpin yang ada, baik itu capres, cawapres atau pemimpin yang lain, termasuk anggota legislatif begitu ya. Kira-kira dalam akhir ini atau periode ini 5 tahun terakhir ini, kira-kira persoalan ini menjadi catatan penting publik. Hal-hal ini yang belum baik terjadi pada publik begitu. Hal-hal ini yang dilanggar, hal ini yang tidak patut misalnya. Dan kalau pemimpin yang baik, maka dia akan mengakumulasikan persoalan-persoalan ini menjadi semacam ide atau menjadi program begitu, atau menjadi usulannya untuk perbaikan ke depan begitu. Dan saya berharap untuk poin yang kedua gitu ya, ide-ide ini menjadi semacam akumulasi catatan, akumulasi program atau misi visi yang bisa dibawa oleh calon pemimpin yang lain begitu ya, baik itu pasangan 01 atau 03 begitu ya, karena saya lihat kalau 02 itu relatif bagian dari inherent dari apa yang menjadi catatan kritik publik misalnya. Jadi paling tidak untuk pasangan Anies dan pasangan Ganjar begitu ya, kritik-kritik pedas ini, bumbu-bumbu pedas ini menjadi momentum, menjadi museum, menjadi mesiu baru gitu ya, menjadi peluru baru untuk perbaikan ke depan yang mereka bisa tawarkan kepada publik, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Ya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.